tasmiyah. Berwudu itu bukan basmalah tapi tasmiyah. Bismillah berwudu ya. Lalu ada lagi Bismillah ini ketika kita melakukan aktivitas ya, aktivitas termasuk ketika mungkin buka tutup pintu, buka gorden, tutup gorden, starter mobil, ini aktivitas amal-amal yang mubah. Kalau baca Bismillah dulu itu berkah. Bismillah, Bismillah. Jadi tidak Ar-Rahman kepanjangan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bahkan kepleset. Yang sunat bukan astagfirullah, bukan innalillah, bukan copot, ini kan kalau kepleset. Ada loh ibu-ibu yang bikinnya copot, kepleset. Apalagi nyalahkan setan. Itu Nabi pernah bersabda kepada sahabat yang kaki untanya kepleset, dia caci maki setan. Terisyah setan gitu. Kurang ajar setan gitu. Lalu kata Nabi, jangan mau caci setan akan bangga. Kalau mau musibah lalu mau caci maki setan, seolah musibah setan yang buat, itu setan bangga. Jangan. Termasuk ikhwan kita ini suka nuduh setan, kadang-kadang ada orang kentut. Lalu sama sih kentut, paling jin, paling setan. Itu jin disalahin. Ada yang kentut, tidak boleh. Kata Nabi, kalau setan disalahin, itu nanti sombong. Bahkan kesombongannya sampai sebesar rumah. Mampu, karena orang sombong itu orang yang dibesarkan sampai kesombongannya sebesar rumah. Tapi kalau kau baca Bismillah, maka tasawwur. Ya. Maka setan merasa merasa lemah hina. Kalau kita kepleset baca Bismillah. Jadi kepleset jadi tabrakan Bismillah. Jadi reflekan lisan kita Bismillah. Tasmiyah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Mau itu Bismillah, keluarkan Bismillah. Apa Bismillah, Bismillah. Nah ada lafaz tasmiyah ini yang ditekankan, bahkan ada merupakan syarat tidak sah kalau tidak baca tasmiyah. Itulah menyembelih, melempar senjata untuk berburu atau melepas binatang buruan yang terlatih. Itu tidak sah berburunya. Jadi alat berburu itu dua saja. Satu, senjata tajam yang bisa mengalirkan darah. Yang kedua, binatang yang terlatih. Dan ciri binatang terlatih ada 3 cirinya. Kalau dilepas dia akan berburu. Kalau disuruh, misalnya, lepas dia berburu. Tapi kalau pas dilepas, malah muter-muter boleh ini. Maka itu binatang itu tidak sah untuk dijadikan hewan buruan. Berarti binatang itu tidak paham, tidak terlatih. Terus kalau disuruh berhenti, dia akan berhenti. Gimana? Itu cirinya terlatih hewan itu. Kalau misalnya, bisa terserah itu melatih apa? Terserah. Memakai bahasa, seperti ketika dia disuruh berhenti, hewan itu berhenti. Tapi kalau disuruh berhenti terus berburu, tidak sah itu buruan itu. Syarat ketiga, kalau berburu dia tidak memakan sedikit hewan buruannya. Tapi kalau dia makan separuh tangannya, kaki hewan, dikasih kepala hilang, dia makan, maka binatang buruan itu haram kita makan. Karena maknanya berarti binatang atau jawarih tersebut tidak terlatih. Dia cuma Allah bedakan anjing yang terlatih dengan anjing yang bodoh, dibedakan dari sisi kehalalan makanan. Ya. Menunjukkan ilmu itu mengangkat derajat pemiliknya. Anjing yang terlatih saja menjadi mulia, terlatih karena berilmu. Apa mulianya? Buruannya menjadi halal kita makan. Kalau anjingnya goblok misalnya, maka kalau dia berburu bisa ngambil untuk kita, tidak boleh kita makan halal. Jadi buruan tersebut. Nah, jadi tasmiyah ini macam-macam hukumnya cuma ada yang sunnah, ada yang wajib. Ketika mau makan, ini kita bahas hukumnya wajib. Ya. Kenapa wajib? Karena ada ancaman syaitan
akan makan bersama orang yang tidak membaca Bismillah. Bahkan sampai kalau kita lupa dan ingat ketika sudah makan pun tetap baca Bismillah, namun ditambah di awalihi wa akhirih. Ada yang tasmiyah hukumnya sunnah seperti berwudu. Kata Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a lahu liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu. Sebagian ulama mengatakan tidak sah wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Karena dibandingkan dengan tidak ada sholat. Tidak ada sholat yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada, di sini kan ada 3 macam dalam syariat. Jadi kalau kita mendapati dalil tidak ada sholat, tidak ada wudu, ini tidak ada iman, ini maknanya satu dari 3 kemungkinan. Tidak ada yang pertama maknanya tidak ada keberadaannya. An-nafyu lil wujud, tidak ada keberadaan. Yang kedua an-nafyu lis-sihhah. Yang kedua tidak ada, yakni tidak adanya keabsahan, yakni tidak sah. Tidak ada. Yang kedua tidak sah. Yang ketiga an-nafyu lil kamal. Yang ketiga tidak ada, yakni tidak adanya kesempurnaan, yakni tidak sempurna. Maka kalau ada la sholata, bisa jadi tidak ada sholat, tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, bisa jadi tidak ada iman, tidak sah iman atau tidak sempurna iman. Satu dari 3 kemungkinan. Dari mana kita tahu kemungkinan ini? Dari dalil-dalil yang lain. Sekarang contohnya misalnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Fatihah. Tidak ada di sini apa cuma? Tidak ada sholat, tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat tidak baca Fatihah. Gimana? Dilihat dari Al-Fatihah ini apa? Rukun sholat, wajib sholat atau sunnah sholat? Al-Fatihah. Al-Fatihah ini rukun min arkanis sholat. Al-Fatihah ini rukun yang sholat. Maka imam atau sholat munfarid tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Misalnya imam lupa tidak baca Fatihah, rakaat kedua bangkit, lalu imam Bismillahirrahmanirrahim, langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad. Harusnya apa kan? Al-Fatihah dulu kan? Lupa dia langsung baca surat, pikirannya sudah. Berarti imam tidak baca Fatihah. Dibilang subhanallah sama makmum, imam tidak paham, imam tidak sadar. Sholat sampai selesai, lalu salam. Apa yang terjadi yang harus dilakukan? Para makmum segera melapor kepada imam. Imam sebenarnya tadi tidak baca Fatihah, jangan lupa langsung dengan surat Al-Ikhlas tadi di rakaat kedua. Maka mari kita sujud. Itu benar. Sujud syukur ya. Sujud tilawah. Sujud ada 4. Sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Maka nambah sholat 1 rakaat, lalu tutup dengan sujud sahwi. Kenapa harus nambah 1 rakaat? Karena tadi yang tidak baca Fatihah dianggap tidak sah 1 rakaat tersebut. Ini harus diulang. Jadi kalau imam lupa atau yang sholat itu lupa meninggalkan rukun, maka harus tambah 1 rakaat. Contoh sujud, imam cuma sekali misalnya. Sujud ini rukun sholat, kalau lupa sujudnya harusnya 2 kali, ya kan? Sujud berapa kali? 2. Rukun berapa kali ketika sholat? 1 kali, kecuali sholat gerhana, baru 2 kali rukun. Kalau sholat biasa sekali rukun saja. Kalau sujud dan rukun ini rukun sholat dua-duanya. Kalau ada imam lupa rukun, dia ada rukun sholat, lupa sujud cuma sekali, diingetin dan nyadar juga selesai sholat, kasih tahu tambah 1 rakaat baru sujud sahwi. Baik, kalau sholat gerhana
rukuk kan 2 kali bagaimana? Apa yang TikTok? Apa? Coba rukuk di sholat gerhana itu kan 2 kali. Kalau imam lupa tidak rukuk yang kedua kalinya, dia habis rukuk sekali langsung sami Allah langsung sujud dan ya dengan sekali rukuk. Apa dia harus nambah sholat atau tidak? Karena rukuk kan rukun sholat. Sholat gerhana ya. Kalau sholat wajib itu nambah. Kalau imam lupa rukuk tapi nggak mungkin kalau lupa rukuk di sholat wajib. Tapi kalau di sholat gerhana bisa mungkin. Imam lupa kalau sholat gerhana. Dia langsung habis rukuk sami Allah dengan tidak, dia akan seperti sholat biasa, dia sujud. Pertanyaannya, ini imam meninggalkan rukuk yang kedua, haruskah dia nambah sholat karena rukun sholat? Al-jawab tidak. Karena rukuk pertama rukun, rukuk kedua sunnah saja. Bahkan dalam mazhab Hanafi, sholat gerhana itu beda dengan sholat hari raya, beda dengan sholat hari raya. Baik, Allah ini terkait masalah sini. Dan seorang imam itu memang perjalanan yang harus ditekankan ilmu yang harus dikuasai fikih sholat. Tidak harus imam itu alim, tahu berbagai macam ilmu agama, tidak harus imam itu. Yang penting syaratnya bagus, baik bacaan Al-Qur'annya dan memahami fikih sholat. Mobil khusus seperti sujud sahwi ini harus dikuasai betul. Kapan sujud sahwinya, sebelum salat, setelah salat, bagaimana cara sujud sahwi. Ini harus dipahami. Seperti imam kalau lupa tahiyat awal, dia masih baru lupa ya, harusnya kan duduk tahiyat awal, tapi dia lupa, langsung bangkit, tapi bangkitnya masih separuh jemaah. Ini juga disebut oleh imam oleh makmum ini. Banyak kasus ini kalau misalnya imam baru separuh bangkitnya, dengan makmum segera ucapkan subhanallah, gitu kan ya. Terus ucap subhanallah itu yang keras supaya kedengaran imam dan imam supaya kaget. Subhanallah, jangan subhanallah, mereka itu harus subhanallah, tapi cuma ngomong subhanallah imam, subhanallah, dari subhanallah. Nah imam kalau baru separuh segera dia duduk. Kalau dia ingat, kalau baru separuh ya segera duduk tahiyat awal. Tapi makmum yang telat kasih tahunya imam setelah bangkit, tetap makmum mengucap apa? Subhanallah, karena bangkit ini kan juga salah, imam keliru. Ucap apa? Subhanallah. Nah, setelah diucapkan subhanallah, ya Bapak Ibu, imam jangan duduk. Oh iya sih, jangan duduk. Kenapa? Karena sudah tegak berdiri. Kenapa demikian dalam hadis? Hadis Bukhari Muslim. Kalau imam sudah tegak, jangan duduk ayat awal turun, jangan. Tapi biarlah tinggalkan ayat awal, nanti tinggal ditebus dengan sujud sahwi saja. Dan jawabannya, kapan sahwinya? Sebelum salat. Ada kekurangan sebelum salat. Nah, ada kasus gini cuma imam lupa gak ayat awal, lalu imam berdiri, sudah tegak berdiri. Lalu makmum kan juga baru makmumnya tahiyat awal, makmum ngotot pada duduk tahiyat awal, imamnya berdiri, terus dia akhirnya makmumnya subhanallah sambil makmum itu diam duduk subhanallah, imamnya dia aku beli rokok, lalu sudah lama baru imam akhirnya duduk. Ini keliru. Jadi ini makmum kurang ajar kepada imam. Jadi memaksa imam duduk, subhanallah, duduk imam. Imam sudah berdiri, sudah lupa berdiri. Harusnya makmum ikut berdiri, ikuti salahnya imam. Tidak masalah, ikuti salahnya imam, ikut berdiri. Ya. Jadi kalau makmum ngotot duduk berarti seolah makmum ini maksa imam duduk. Subhanallah, soalnya imam juga masalahku. Ternyata baru sadar kalau lupa ayat Allah. Baik.
Itu sedikit terkait sedikit ta'wil. Nah, kita masuk membaca tasmiyah di bida'il akli di permulaan atau ketika hendak makan, wasyurbi juga hendak minum, wahamdulillahi ta'ala ba'dahuma, dan membaca alhamdulillah setelah selesai makan dan minum. Minas sunnah an yasummal akil, perhatikan lafaz minas sunnah, bukan sunnah hukumnya, bukan, tapi di antara petunjuk Nabi. Jadi kalau ada istilah kata-kata sunnah, ini pahami dulu maknanya apa dimaksud dengan sunnah oleh si pembicara. Minas sunnah, di antara sunnah, apa maksudnya? Petunjuk Nabi maksudnya. An yasummal akil, orang yang mau makan itu membaca bismillah qabla akli ta'ami, sebelum makan makanannya. Ini petunjuk Nabi. Hukumnya wajib. Wa yahmadallah, dan agar memuji Allah, membaca alhamdulillah ba'da al-faragh minhu, setelah selesai makan. Qala al-Imam Al-Qayyim, Imam Al-Qayyim mengatakan tentang masalah ini, wa li tasmiyati fi awal ta'am wa syarab, membaca bismillah ketika hendak makan di awal, maksudnya hendak makan dan hendak minum, walhamdulillahi fi akhirih, dan di akhirnya membaca alhamdulillah. Bagaimana ta'thirun, ini sangat berpengaruh, ajibun, yang sangat menakjubkan, fi naf'ihi, dalam hal kemanfaatan, wastimra'ihi, dan juga dalam kekenyangan makan. Ada orang kalau makan itu kok lapar aja, bisa jadi dia tidak bisa bismillah. Wadab imamarati, dan dalam rangka mencegah bahaya dari makanan tersebut. Apalagi di zaman sekarang banyak makanan-makanan yang kurang sehat, beredar masyarakat. Yang penting enaknya saja, tapi hakikatnya kalau dia dari ilmu secara ilmu medis dan semisal itu tidak sehat, sangat-sangat tidak sehat. Maka membantu jika dia membaca bismillah agar terhindar. Jadi sangat manfaat pengaruh dalam hal kesehatan badan orang yang membaca bismillah di makan. Ini luar biasa ya. Misalnya setan tidak ikut makan, karena setan itu akan ikut makan makanan-makanan manusia ketika manusia makan di luar bismillah. Ya. Orang Imam Ahmad mengatakan, idza jama'a ta'am arba'an, apabila seseorang kumpul makan empat orang, ya. Faqad kamula, maka dia telah sempurna makanan itu. Idza dzukira Rasulullah fi awalihi, dan kalau disebut nama Allah di awalnya, ya. Wa humidallahu fi akhirih, dan disebut memuji Allah di akhir, membaca alhamdulillah. Wa kathurat alaihi al-aidi, dan banyak di makanan itu tangan-tangan yang makan. Wa kana min hillin, ya. Maka makanan itu adalah makanan yang halal. Jadi di antara kehalalan untuk makanan ada yang kita gunakan. Apa tadi? Berjamaah. Itu akan berkah berjamaah. Maksud Imam Ahmad, halal ini berkah. Lebih berkah, semakin banyak orang yang makan semakin baik. Di kasratil aidi, maka yang disebut makan berjamaah bukan kumpul-kumpul makan, tapi piringnya masing-masing, bukan itu berjamaah. Tapi berjamaah itu artinya makannya satu, piringnya satu, tangannya juga. Dan ini akan menimbulkan keberkatan. Pokoknya itu tasmiyah qabla ta'am, dan faedah membaca bismillah sebelum makan itu anahu yahrumu syaitanu minal musyarakah, diharamkannya setan ikut gabung fil akli, dalam makan, wal isabatu minhu, dan membuat mudarat kepada orang, termasuk jima dengan istri. Orang yang jima dengan istri dan baca bismillah, maka bisa jadi syaitan ikut gabung. Maka syaitan yusyariku fil amwali wal aulad, syaitan bisa bergabung dalam harta dan makanan dan anak-anak. Jadi dalam membuat anak, ya. Maka jangan
kita biasakan lisan kita bismillah, 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 bismillah. Hadis dari Hudzaifah, pernah Nabi SAW itu makan bersama para sahabat. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, "Kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama." Kami kalau makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam nada' aydina atau aydina hatta yabda Rasulullah. Maka kami para sahabat tidak memulai jadi menyentuh makanan sehingga Rasul terlebih dahulu yang memakan, yang menyentuh makanan tersebut. Ini adab di antara adab kalau ada orang yang sepuh, orang yang mulia atau orang yang sepuh, biarkan dia yang paling pertama mengambil makanan. Kalau sama, tidak sama kedudukannya ya, yang paling tua didahulukan. Wa anna hadarna ma'a maratan ma'ana. Dan suatu ketika kami makan bersama beliau. Lalu faja'at jariyah, lalu seorang budak perempuan datang. Ka'annaha tudfa, seakan-akan ya makanan itu diberikan kepada wanita ini. Pada habat litadwa'a yadaha fil ta'am. Maka langsung si wanita budak perempuan ini mengambil makanan ke makan. Bahwa Rasulullah SAW menjadi lalu Nabi SAW menangkap tangannya. Jadi jangan mendahului. Sumaja Arabi berkata bagi al-Badui. Memang mereka rata-rata seperti budak, namanya budak. Tidak ada sopan atau ada gunung ini. Tidak ada sopan juga ada gunung. Dan nama yudfa. Ini merasa makanan lembutnya, juga karena ada makanan seolah dipersilahkan. Lalu dia langsung menyantap. Maka Nabi SAW mengatakan inna syaitan yastahillu ta'ama alladhi farasmullahi alaihi. Arab baru ini tidak bisa bismillah, langsung saja mati. Kata Nabi lalu bersabda, sesungguhnya syaitan akan memakan makanan yang tidak disebut namanya nama Allah. Wa innahu ja'a bihadhihi al-jariyah. Lalu kata Hudzaifah, oleh karena itu syaitan datang dengan anak perempuan ini, budak perempuan ini, dia stahil biha fa akhadtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun memakan sehingga fa akhadtu biha, aku pun menangkap tangannya. Karena syaitan datang bersama jariyah ini. Fajaa bihadzal Arabi min kulli Arabun yastahil bihi, yaitu min kulli Arabun. Syaitan datang dengan Arab Badui, Arab gunung ini untuk dia mendapat makanan. Ya, fa'akhadtu biyadihi, maka aku pun menangkap tangannya Arab gunung ini. Wa li nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma yadiha. Kata Nabi, sungguh demi Allah, kata Nabi, yang jiwa berada di tangannya, semuanya tangan syaitan itu bersama tangan anak perempuan ini ada di tanganku, kata Rasulullah. Ini Rasul ditampakkan syaitannya. Kalau kita kan tidak bisa melihat, karena Nabi Muhammad atas izin Allah bisa melihat syaitan. Adapun kita tidak bisa, sehingga kita harus meyakini kalau kita makan dan baca bismillah, maka syaitan ikut makan. Itu kalau kita bisa dibuat bisa melihat, kita akan melihat, kita akan lari mungkin. Karena kita baca bismillah. Dan ini juga bismillah musuh syaitan yang ada di rumah. Kalau masuk rumah baca bismillah, ya. Ketika makan baca bismillah. Ini semua musuh syaitan agar tidak minat di rumah kita, agar tidak makan makanan kita. Walabdu tasmiyah, kata Malik, dan lafaz tasmiyah ada pula al-akhir, itu orang yang makan membaca bismillah saja. Di lafaz tasmiyah itu lafaznya hanya bismillah saja. Hadisnya ya, Umar ibn Abi Salamah. Hadisnya dari Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah ini ya, punya anak namanya Umar. Lalu Abu Salamah meninggal, maka istrinya yaitu Ummu Salamah menikah dengan Nabi SAW. Berarti Umar ini apanya Nabi? Anak tirinya Nabi. Dan hidup bersama Nabi.
Lalu Umar bin Abi Salamah menceritakan, kuntu ulaman fi hajri Rasulillah. Saya dulu pernah sebagai seorang anak kecil dalam asuhan Nabi. Ada anak kecilnya Nabi. Wa kana biyadi katisun fi sahfah. Dan tangan saya kalau makan, saya pun kesana kemari. Tangannya ini kalau makan di piring dinampak, itu tangannya sini ngambil ini. Lalu faqala li Rasulullah, saat itu Rasul memberi ucapan kepada saya, ya udah wahai anakku, gitu ya. Sambillah, kalau makan sebutlah nama Allah. Itu baca bismillah. Wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul bi mayani, dan makanlah apa yang dekat. Jangan mengambil yang jauh dari nampak. Ini ada Pak. Tidak boleh ya. Kalau ada makanan sebelah teman kita kan suruh dilempar. Yang dilempar menjadi antar. Ada apa kayaknya mahal. Jadi jangan antum ambil itu. Kalau sudah makan bersama. Ini adanya. Jadi kita makan apa yang dekat kita saja. Dan diawali dari samping, dari sisi nampak, diambil semua dari nampak. Jangan langsung ambil yang kanan. Berkah turun, terus berkah turun. Jadi pelan-pelan sedikit ke tengah. Demikian ada cara makan. Kan ada juga. Baik, Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar pernah membahas masalah Bismillah ini. Apa lafadznya? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, al-afdal an yakun, bahwa yang afdal kata beliau, maka itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan tasmiyah tapi basmalah. Kata Imam Nawawi. Bagian qala, tapi kalau baca Bismillah saja, kata beliau, kafahu wa hasalat bis-sunnah. Telah mencukupi walaupun cuma Bismillah dan telah mencocoki sunnah. Jadi ini kata siapa? Imam Nawawi. Lalu waraddahu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar membantah perkataan Imam Nawawi. Tidak benar itu. Kata Imam Nawawi yang afdal Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bismillah kata Nawawi cukup, sesuai sunnah cukup. Tapi yang afdal tambahan Bismillah. Kata Ibnu Hajar membantah, tidak benar itu Imam Nawawi itu. Falam ara liman da'ahu minal afdaliyah. Saya tidak melihat yang afdal itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Kata beliau, falam ara, tidak saya mendapati dalilan dari khusus yang mengatakan bahwa itu Bismillahirrahmanirrahim tidak ada. Maka kok bisa Imam Nawawi mengatakan afdal? Ini bisa jadi ijtihad beliau. Maka kata Imam Ibnu Hajar tidak benar. Jadi jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup baca Bismillah, ini yang sudah sunnah. Karena dalam hadis yang Nabi demikian, sebutlah nama Allah, ini Bismillah saja. Baik. Lalu Mu'alim juga menjelaskan demikian bahwa boleh berusus jahat dilakukan 9. Dan dari yang ada teksnya dari tentang makan adalah cuma baca Bismillah saja. Tanpa ada guna ziyadah ar-Rahman-Rahim, tanpa ada tambahan ar-Rahman-Rahim. Baca tasrih bila tasmiyah kita Tabrani guna ziyadah ar-Rahman-Rahim. Bahkan sangat jelas di dalam riwayat Imam Tabrani ada ucapan Bismillah saja tanpa ada tambahan ar-Rahman dan jadi jangan kita ikut ulama itu gimana mau mengatakan afdal, tapi kan tidak ada dalil, hanya afdal mana dalil di afdal. Justru ulama yang membantah inilah yang kita ikuti. Demikian dalam hadis. Terus wa idza nasiyal aqil an yusammillah qabla ta'am. Kalau lupa yang makan, baca Bismillah sebelum makannya tadi. Summa dzakara fi asna'il, ingat ketika di tengah-tengah makan, maka fa'inahu yaqul, maka dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ingat ya Pak? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau mau pakai fi ya berarti fi awalihi
wa akhirih. Kalau nggak pakai fi awala mansub awalahu wa akhirah. Kalau pakai fi berarti huruf j masuk menjadi majrur bacanya fi awalihi wa akhirih. Jadi boleh dua-duanya ada riwayat dua hadis Aisyah. Adapun mengucap alhamdulillah selesai makan atau minum maka itu sangat luar biasa fadilahnya. Sangat luar biasa fadilahnya. Di antaranya apa? Di dalam hadis Nabi menyebut innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah itu ridho. Ridhonya. Ridho itu Allah senang cinta sama hamba ini. Ridho. Allah kalau sudah ridho sama hamba, segalanya akan diberi oleh Allah. Ada yang masuk ke surga kalau Allah sudah ridho. Nah orang yang makan lalu membaca Nabi itu Allah ridho kepada orang tersebut. Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah ridho kepada hamba dia akala yang dia memakan suatu makanan, lalu dia memuji Allah alaiha atas makanan tersebut. Bukan boleh kita makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di setiap makan, alhamdulillah. Misalnya kita makan ote-ote ya, nanti makan lagi, alhamdulillah lagi, makan lagi kue, selesai, alhamdulillah. Jadi jangan nanti si kan belum selesai nih, si makan ote-ote, si makan kue, balik kue si bungkus barang, buat itu selesai baru alhamdulillah sekali tok. Tidak. Kita makan apapun, alhamdulillah makan lagi apa, makan lagi. Alhamdulillah terus demikian. Minum juga demikian. Allah syaraba syarbata fayakulu atau hamba yang minum satu teguk minuman lalu dia memuji Allah. Allah ridho kepada hamba. Luar biasa. Allah kalau tidak ridho tidak mungkin kita masuk surga. Allah kalau masuk surga berarti sudah diridhoi oleh Allah. Nah, di antara fadilah amalan-amalan yang mendapat ridho Allah membaca alhamdulillah. Nah, lafaz alhamdulillah ini beraneka ragam, jangan boleh pilih. Yang pertama lafaznya ini dalam hadis yang sahih yaitu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu maqfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Itu yang pertama. Ada lagi alhamdulillahilladzi kafana wa arwana. Puja yang Allah yang telah mencukupi kita. Kafana wa arwana yang telah menghilangkan haus dari kita. Ghairu maqfiyyin wala maqfurin yang tidak terbatas dan tidak dikufuri. Ini kita tidak kufur, tidak ingkar kepada nikmat Allah. Ada lagi dengan lafaz yang mungkin biasa dibaca yang pendek paling ringan boleh dengan alhamdulillah saja. Karena tadi lafaznya fayahmadullah. Boleh dengan ada tambahan tadi hamdan katsiran, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu maqfiyyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Ada lagi lafaz yang ini luar biasa fadilahnya ini. Itu alhamdulillah an'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, doa-doa seperti ini ya Pak, kita harus terbiasa di menghafal. Karena itu amalan tiap hari. Jadi setiap muslim amalan-amalan harian seperti makan, minum, ke WC, keluar WC, jima dengan istri, pakai baju, melepas baju. Ini dikir-dikir harus kita hafal. Harus kita hafal. Dihafalkan. Dan insya Allah tidak terlalu berat bagi yang mau berusaha. Jangan bina dan harus siapa yang sungguh-sungguh akan kami beri petunjuknya kata Allah. Yang sungguh-sungguh mau menghafal Allah beri kemana? Dimudahkan. Di dalam sebuah hadis terkait doa tadi, tidak yang aman hadis Quran minggu haul ini wala quwwah dari Mu'ad bin Anas dari ayahnya bahwa Rasul SAW
bersabda, "Man akala ta'aman." Siapa yang makan makanan, summa qala, lalu dia setelah dibaca, "Alhamdulillah akamani hadza ta'am." Ya Allah, segala puji hanya milikmu, ya Allah yang telah memberi makanan ini. Subhanallah. Lalu kita puji Allah. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lalu yang telah memberinya rezeki tanpa ada daya dan kekuatanku, ya Allah. Maka kalau baca ini kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Diampuni dosanya baik yang lalu ataupun yang akan datang. Dan ini kita diampuni dosa yang lalu dan datang. Kalau puasa apa yang ada? Kalau puasa apa? Jadi puasa pahalanya ghufira lahu. Puasa Ramadan juga ghufira lahu. Ini juga setelah makan ghufira lahu. Ini sangat luar biasa. Amalan yang ringan enteng, tapi dosa digugurkan yang lalu dan yang akan datang. Maka mari dikit-dikit sudah kita biasakan. Ada lagi lafaz yang lain. Jadi kalau lafaz hamdalahnya banyak. Alhamdulillah at'ama wa saqa wa sabbahu wa ja'ala lahu makhraja. Kesimpulannya, antum buka di aplikasi apa doanya. Ada di Play Store aplikasi apa doanya, warna biru ya, tulisannya putih, apa doanya. Jadi di situ ada searching ke pencarian doa, itu misalnya klik doa makan. Itu nanti keluar tuh, keluar dengan riwayat-riwayat sahihnya, dengan terjemahannya, bahkan yang tidak bisa baca Arab ada latinnya, ada latin terjemah, ada hadis riwayat siapa, dan terkadang ada penjelasan keluar penjelasan. Aplikasi yang dibuat oleh kawan-kawan kita. Apa doanya? Baik, itu lagi. Faedah sana. Yustahabul ityan terkait doa-doa tadi yang banyak di para bentuknya ini dianjurkan untuk dibaca secara bergantian ya Tuhan. Ini kaidahnya ya, kalau Nabi mengajarkan doa kepada kita itu beraneka ragam bentuknya, seperti doa ruku, doa sujud, doa istiftah, zikir setelah sholat, itu kan aneka ragam bentuknya. Ini bisa kita pilih salah satu atau kita bisa baca semuanya. Kalau pilih salah satu, berjamaah pilih, namun bergantian kita bacanya. Jadi kalau memungkinkan baca semua. Seperti zikir setelah sholat, kita mampu baca semua. Kalau tidak, pilih salah satu. Maka kalau jenengan sedang sibuk misalnya, zikir cukup satu saja gimana? Cukup satu. Jenengan kalau sibuk nih atau ada keperluan, cukup satu. Cukup baca astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, selesai pulang. Atau kalau ada kajian seperti ini, pikir itu cuma lama dikit supaya waktu kita banyak, kita dapat faedah banyak dari faedah-faedah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi kalau ada kajian, dikir setelah sholat sebentar saja. Karena ada udzur kita, bahkan yang lebih penting dari dikir setelah sholat itu apa? Ilmu, menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i, "Thalabul ilmi afdal min sholati tatawwu'." Menuntut ilmu lebih afdal dari sholat sunnah. Bukan dari zikir, cuma dari sholat sunnah lebih afdal menuntut ilmu. Cuma kalau tidak ada monggo, masjid sepi, tidak ada kajian, silakan zikir sampai syuruh zikir. Sampai syuruh zikir. Kalau tutup dengan sholat isyraq. Atau sholat duha di awal waktu. Jelas namanya? Istiftah bisa dan dibaca semua, tidak bisa. Pilih salah satu. Allahumma baik-baik kita, subhanaka, mujabukan. Tapi jangan itu saja, supaya kita telah mengerjakan sunnah semuanya. Bergantian, yang kedua kita menghidupkan sunnah. Tiga, ittiba kepada Nabi, karena Nabi baca semua doa itu. Nabi baca secara bergantian. Jangan kita dari sejak tahun 1 sampai sekarang wajah itu bukan dari garis.
dari tahun dulu sampai sekarang, dari mulai akhir balik nggak pernah kecuali wajahku saja itu pun reporting sampai minal muslimin. Itu panjang wajah itu jemaah dan indah sekali. Kalau kita baca terus sampai selesai wajahku bisa nangis jemaah. Kalau kita hayati lafaz per lafaz nangis kita jemaah. Tapi kita menyerahkan diri kepada Allah yang penuh dengan dosa. Ya Allah, kami ini manusia berlumpur dosa ya Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Luar biasa kalau dihayati. Dan juga supaya semangat Bapak Ibu khusyuk. Kalau wajahku terus itu tidak akan khusyuk. Karena sudah biasa. Istilah itu kalau makan nasi pecel terus bosan. Makanya menu saja sarapannya di Solaudi dicoba. Menunya saja kadang lodeh, kadang supaya enak. Lah nek sholat apa enggak enak supaya enak kenapa enggak? Kadang wajahku besoknya kalau baik-baik, besoknya subhanallah. Tidak, subhanallah terus wajahku terus diganti supaya hidup semuanya sunnah dan kita telah menjaga agama Allah ini, menjaga sunnah. Kalau kita wajah tempat yang baca Allah pribadi siapa yang baca? Enggak kan? Hilang kita hidupkan. Allah baik-baik hidupkan wajah kita. Maka hamdalah setelah makan juga baca semua bergantian. Jadi bergantian ini fayaqul hadza marratan wa hadza marratan. Ini terkadang baca yang ini, terkadang baca itu hatta yahsulah law yuhibbu sunnah supaya dia mendapatkan telah menjaga sunnah min jami'i wujuhiha dari semua sisinya. Wa tunaluhu barakatuh hadzal ahyad. Dan dia akan memperoleh keberkahan doa ketika membaca doa. Baik. Faedah yang kedua, Ibnu Abbas meriwayatkan, "Man at'amahu Allahu ta'ala falyakul." Barang siapa yang diberi makanan oleh Allah, maka hendaklah dibaca Allah barik lana fihi wat'inna khairan minhu. Maka baca Allahumma barik lana fihi. Kalau kita dapat makanan misalnya, baca dulu Allahumma barik lana fihi wat'inna khairan minhu. Lalu man sapa Allah, siapa yang diberi minum oleh Allah labanan susu, ini doa khusus minum susu ini. Bukan minuman yang lain, minum susu khusus, faliyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini doa khusus minum susu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini ketika mau minum. Baca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Selesai saya kira cukup insyaallah karena ada kegiatan nanti ya. Ada antrian. Itu gratis ya Pak ya? Insyaallah. Gratis, tapi jangan ditukar dengan doa ya. Maksudnya gratis dan mohon doakan ya kepada yang telah menginfakkan. Doakan semoga Allah beri kebaikan kepada yang menggratiskan sayuran tersebut. Jadi yang sampai tukar, kalau tukar itu jual beli, ya tidak ditukar, tapi didoakan. Insya Allah kita lanjut nanti tentang makan dengan tangan kanan, tangan kanan, dan hukumnya juga wajib, haram. Muslim kalau makan tangan kiri. Ya. Cukup saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Biar saja ya. Cukup satu, belum? Nah, buat satu aja.